Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Amma ba'du. Kawan-kawan, malam hari ini jadwal kita untuk sharing ya. Sebenarnya sudah kita rencanakan kemarin sharing itu di hari Ahad pagi, tapi karena ada agenda berbarengan akhirnya tidak bisa dilaksanakan pagi dan kita laksanakan pada malam hari ini. Insya Allah nanti mungkin barangkali di Ahad depan kita bisa jadwal pagi agar bisa waktunya agak lebih panjang lagi ya. Baik kawan-kawan, jadi salah satu materi kita di 30 hari challenge adalah mentoring secara langsung. Teman-teman, karena jarak kita tidak bisa bertemu secara langsung, maka kita bertemu via Zoom. Baik, mari sharing atau mentoring kita pada malam hari ini. Kita buka dengan bacaan basmalah dan kita mulai dengan ta'awud, basmalah dan juga bacaan surat Al-Fatihah. Yuk bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya. Baik kawan-kawan, Bapak Ibu, alhamdulillah malam hari ini adalah khusus ya, khusus hanya untuk teman-teman yang tergabung di 30 hari challenge saja ya, kurang lebih ada 60-70 anggota sebenarnya ya, 70-an anggota dan malam hari ini sudah bergabung ada 13 ya, insya Allah tidak apa-apa. Kita akan tetap lanjutkan sharing kita pada malam hari dan alhamdulillah perlu berbahagia bersyukur pada Bapak Ibu yang bisa langsung pada malam hari ini. Saya ingin memulai sharing kita pada malam hari ini itu dengan menyampaikan satu hikmah ya. Satu hikmah yang ini saya ambil dari kitab Al-Hikam ya. Saya ambil dari kitab Al-Hikam. Mudah-mudahan nanti kita bisa mengambil hikmah dari apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Athaillah ya. Saya ambil dari hikmah ke-27. Kawan-kawan boleh menyimak ya. Beliau menyampaikan begini, ihalatukal a'mala ala wujudil faraghi min ru'unatin nufusi. Yang artinya adalah menunda-nunda amal kebaikan untuk menunggu waktu luang itu termasuk tanda-tanda kebodohan diri. Saya ulang, kawan-kawan. Menunda-nunda amal kebaikan untuk menunggu waktu luang termasuk tanda-tanda kebodohan diri. Nah, penjelasannya di sini disebutkan bahwa di saat seorang murid menunda amal ibadah yang dapat mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala karena tidak lagi memiliki waktu luang di tengah-tengah kesibukan tentang dunianya, maka hal itu menunjukkan adanya kebodohan dalam jiwanya. Jadi bodoh kenapa? Sebab ia telah menunda untuk melaksanakan amal ibadah yang terus menunggu waktu luang. Padahal alih-alih untuk mendapatkan waktu luang, maka dia tidak akan mendapatkan itu, ya. Jadi justru malah ajal yang telah menjemput lebih dulu. Jadi maksudnya begini, kebanyakan dari kita itu terkadang menunggu waktu luang untuk beribadah ataupun beramal soleh. Ya sudah nanti kalau sudah longgar saya ibadah. Ya sudah nanti kalau saya sudah longgar baca Quran. Ya sudah nanti kalau sudah kaya saya baru bersedekah. Ya sudah nanti kalau sudah ada uangnya, sudah punya uangnya,
saya mau berangkat umroh, berangkat haji. Nah, seperti itu. Jadi seolah-olah kita itu lapor sama Allah, ya Allah, engkau tenang saja. Nanti kalau ada waktu longgar, saya pasti ibadah sama kamu. Atau ya Allah, nanti kalau saya sudah punya uang, kalau saya sudah ngumpulin uangnya, sudah kumpul nih, saya mau umroh. Jadi seolah-olah begitu. Seolah kita itu menunggu waktu luang, padahal bukan kita harus menunggu waktu luangnya, tetapi kita harus meluangkan waktu. Ya. Harus meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang menjalankan ikhtiar, 7 ikhtiar langit, itu boleh ditambah ya. Ada beberapa teman-teman kita yang menjalankan sampai 14 ikhtiar. Ya. Ada yang menjalankan sampai 10 ikhtiar. Kita hanya 7 saja. Dan ternyata kemarin ketika saya sharing dengan beberapa teman di beberapa kota, ikhtiar yang kita lakukan ini paling sedikit. Hanya 7, teman-teman. Hanya 7. Ini paling sedikit. Paling sedikit saja kita masih keteteran. Gimana nanti dengan yang 10? Bagaimana dengan yang 14? Yang gitu. Maka sekali lagi coba diatur. Kita harus bisa meluangkan waktunya. Jangan sampai kita menunggu waktu luang. Nah, ini sebagai pembuka kita sharing pada malam hari ini. Agar apa? Agar ibadah kita itu benar-benar bisa terkontrol, benar-benar bisa terpantau. Dan betul-betul kawan-kawan yang menjalankan 30 hari challenge itu dengan baik, dengan sempurna, dengan ikhlas, itu mendapatkan banyak perubahan dalam kehidupan mereka. Mendapatkan ketenangan, kemudian bisa menyelesaikan beberapa urusan termasuk amanah-amanah mereka. Tetapi sekali lagi fokusnya ini adalah fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, kawan-kawan, sharing malam hari ini saya minta teman-teman untuk bisa menyampaikan ya. Gimana selama 30 hari kita baru dapat separuh nih ya, separuh Ramadan. Ini apa yang dirasakan, kemudian kesulitannya itu letaknya di mana, nanti kita akan sharing bagaimana agar teman-teman bisa menjalankan dengan sebaik-baiknya. Silakan ya sharing kendalanya yang dirasakan seperti apa, yang sudah berjalan, kemudian yang dirasakan tuh bagaimana ya. Oke, mungkin barangkali bisa dimulai dari Pak Husnul, boleh sharing Pak? Monggo Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya memasuki 40 hari babak kedua, Ustaz. Oke, ya. Ya. Ini masih saya berjalan, yang kedua berjalan 9 hari ini. Iya. 9 hari. Nah, awalnya memang Ustadz dulu waktu saya belum masuk di Manut Quran itu terus terang ya, ibadahnya lubang-lubang ya, bolong-bolong. Nah, setelah Manut Quran, nah, alhamdulillah, memang awal-awalnya saya paksa supaya bisa melaksanakan dengan istiqomah. Tapi kemudian lama-lama ini saya merasakan, terus terang Ustaz, saya merasakan ini saya nggak ngarang, nggak bohong. Walaupun amanah belum selesai, tapi dulu itu saya itu Ustaz, kayak deg-deg, sering deg-deg itu ya. Kalau ditagih itu deg-deg, suka ngejar itu. Nah, ini sekarang tidak. Iya. Tenang gitu. Di kaki itu ya, tenang aja. Terus terang ya. Santai gitu. Nah, alhamdulillah Ustadz, untuk amanah. Nah, ini kemarin itu tiba-tiba ada orang yang nggak kenal dari Sidoarjo, moro-moro membeli mesin saya yang saya sudah posting 3 bulan 4 bulan yang lalu di Facebook. Saya nggak mengira kalau ada orang membeli ini laku apa enggak barang ini gitu ya. Nah, saya akhirnya
jadi beli kemarin itu. Alhamdulillah bisa laku 2 juta buat untuk ngangsur. Alhamdulillah. J. Nah, ini nggak nyangka juga, saya nggak nyangka saya. J. Walau telepon kemudian mesinnya dijual, iya Pak, boleh saya ke rumah, boleh silakan gitu. Langsung data ulangnya Pak. Alhamdulillah Alhamdulillah ya. Bayar angsuran Ustadz ya gitu. Yang tadinya saya 23, saya bayar 1, tinggal 2 gitu. Masya Allah. Ya. Alhamdulillah. J. Nah itu kemudian ini kayak saya punya hutang itu gara-gara investasi bodong Ustadz ya. Masya Allah ya. Saya tahun 2012 kemarin tuh daftar haji Ustadz. Ya, alhamdulillah. Ya, kuotanya 2023. Nah kemudian tahun 2019 saya ikut investasi itu Ustadz, namanya uang digital. Saya ikut 40 juta Ustadz. Itu jatahnya sangu itu Ustadz. Masya Allah. Jatahnya sangu itu. Maunya biar nambah gitu ya. Ya, Awalnya 1 tahun itu berjalan Ustadz. Dapat profit itu dapat. Kemudian dapat tahun hilang Ustadz. Lenyap udah. Ya. Kemudian sampai hari ini sudah hilang. Nah, kemudian untuk melanjutkan bayar itu Ustaz, saya pinjam saudara saya untuk pinjam untuk bayar, saya pinjam saudara saya untuk pinjam bayar. Akhirnya saya punya uang pribadi ke saudara. Tapi alhamdulillah, katanya yang biasanya teman saya itu yang pinjam itu biasanya gopo Ustaz. Saya di telepon kapan nyaur itu tiba-tiba ya wes nyaur sak duwemu kapan gitu. Ya, alhamdulillah masih dipercaya ya seperti itu. Ya. Itu Ustaz dari saya uang yang sudah hilang diikhlaskan saja. Insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang jauh lebih besar lagi. Dan yang kena model tipu itu ya tidak sendirian, banyak teman-temannya ya. Di luar sana juga banyak dan insya Allah nanti akan soalnya diganti. Itu uang pinjam juga, pinjam di bank. Betul, biasanya memang untuk yang bagian tipu seperti itu yang kena tipu biasanya memang dari awal uang pribadi, ya kan, uang pribadi. Oh, kok ternyata ada hasilnya nih, ya kan? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan ada hasilnya. Akhirnya dirayu untuk nambah lagi jumlah yang lebih besar sehingga harapannya keuntungan jauh lebih besar lagi. Iya, gitu. Seperti itu. Karena modalnya tidak ada, akhirnya pinjam. Seperti itu. Iya. Banyak rata-rata seperti itu, insya Allah ya. Tidak apa-apa, diikhlaskan saja ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Gusnul ya. Oke, baik. Ya. Barangkali teman-teman yang lain ada Ibu Sri Rahayu nih yang sudah terbuka juga videonya. Silakan Bu. Dibuka dulu mic-nya Bu, belum kebuka. Bisa atau belum? Iya. Sudah ya, oke, silakan. Iya, kayaknya sudah bisa menerima kenyataan ya Pak ya. Semua itu. Saya rasa itu aja, nggak ada. Masya Allah, Anjing. Untuk ibadah ada kendala atau seperti apa? Gimana Bu? Lancar? Mulai belajar. Dari teman-teman itu disampaikan. Bisa kita belajar di situ. Masya Allah ya, kita bisa saling support. Dan yang dahsyat kawan-kawan sekalian adalah doa ya. Jadi di doa yang sudah di list itu silahkan dibaca setiap hari teman-teman ya. Yang di grup
emak-emak ini ada 40 ini berarti. Grup emak-emak ini kalau 40 itu dibaca semua berarti setiap hari kita didoakan 40 orang insya Allah. Dan kalau kita mendoakan 40 orang berarti kita didoakan oleh malaikat 40 kali. Masya Allah ini dahsyat ya. Itu jangan disepelekan, itu kelihatannya simple tetapi kalau kita jalankan itu luar biasa. Baik, terima kasih Bu Sri Rahayu. Lanjut mungkin Bu Ratu Juliana ini. Silakan ya. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah menjalankan selama berapa hari ini Kang? Yang hari ke-15 ke-17. Ya, ini masuk ke 17 insya Allah ya. Alhamdulillah. Ya, yang saya rasakan itu memang secara finansial sih belum ada yang signifikan untuk yang kita lihat, tapi alhamdulillah untuk yang saya rasakan ini ya jiwa saya agak tenang. Kemudian dalam hal berhutang, kalau dulu sih memang kepikirannya kalau ada kesempatan ngutang aja lah, biar nanti mau cari bagaimana untuk apa. Tapi sekarang alhamdulillah setelah saya ikut ini bukan sih tidak mengutang yang riba maksudnya, tapi ya memang benar-benar ingin tobat lah. Ya betul. Karena alhamdulillah itu yang saya rasakan sekarang. Ya betul. Ya. Yang penting memang harus kuat saja karena biasanya kalau orang dalam kondisi kepepet kemudian terbentur dengan banyak tekanan-tekanan, ini kemudian langsung gelap mata dan sangat mudah untuk terjebak lagi dalam pinjaman, terjebak lagi dalam riba, dan bahkan bisa jadi terjebak dalam penipuan ya. Kasus-kasus teman-teman yang kena penipuan itu adalah orang-orang yang sudah kondisinya kepepet banget ini ya. Jadi sudah harus bayar ini, bayar itu. Akhirnya ada tawaran misalnya pesugihan putih ya, itu tidak ada sekali teman-teman ya. Pesugihan putih, terus kemudian pinjaman tanpa bunga, hanya bayar administrasinya saja, itu juga tidak ada. Itu semua model-model penipuan ya, seperti itu. Iya. Juga. Oke, baik. Terima kasih Bu Ratu Juliana ya. Mudah-mudahan bisa istiqomah nanti sampai akhir. Kita akan lihat teman-teman nanti di Syawal itu kita akan ada perubahan. Teman-teman kalau istiqomah ini Syawal itu akan ada perubahan besar di dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Amin. Oke. Baik, ada lagi berikutnya Pak Agus nih yang buka video juga. Silakan Pak Agus, boleh disampaikan sharingnya Pak Agus. Siap Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama ini masalah temanya Ustaz, menunda melakukan kebaikan. Iya. Salah satu contohnya tadi itu masalah umroh. Nah kita tahu umroh itu kan bukan ibadah fisik, tapi ada di situ finansial ya. Betul ya. Jadi ada orang yang mengatakan, insya Allah kalau saya punya uang akan umroh. Iya betul. Apakah ini juga merupakan ya contoh bahwa itu menunda melakukan kebaikan? Padahal memang ini merupakan finansial kan begitu, harus mampu ke sana kan begitu. Satu betul. Itu Ustaz. Iya. Yang kedua, saya itu pelaku bisnis di properti Ustaz. Oke, Masya Allah, luar biasa ini. Alhamdulillah, saya itu membangun perumahan klaster cuma Ustaz, klaster. Nah gitu, tempo hari ada satu user, calon pembeli itu sudah DP 200 juta. Iya, Masya Allah. Harga rumahnya 400. Di Kapling 7 itu Ustaz. Iya. Nah, singkat cerita, baru kemarin Sabtu itu Alhamdulillah Allah batalkan. Artinya orangnya itu ceritanya minta bantuan ke budenya atau tantenya dia gitu untuk membelikan rumah. Iya. Bayar 50%.
Nah, tapi setelah datang yang namanya poanaannya itu merasa kurang cocok, alasannya begitu. Iya. Akhirnya dibatalin. Ya, alhamdulillah nggak apa-apa. Jadi nggak masalah batal. Nah, tadi Ustadz, iya, ada orang masuk lagi di Kapling 2 ini, harganya sama. Nah, itu 400 juta juga, ya. Dan itu pernah ke sana beberapa waktu yang lalu, tidak tertarik, ternyata sekarang closing gitu loh, Ustaz. Masya Allah, Nah, ini yang saya tanyakan, kira-kira ini tanda-tanda apa ini, Ustaz? Apakah salah alamat yang user pertama atau gimana gitu, Ustaz? Ada dampak dari apa? Mohon maaf yang ketiga ini, Ustaz. Oke, siap. Nah, jadi sholat itu kan ada sholat sunnah rawatib ya. Betul. Katakanlah kalau kayak duhur itu 4 rakaat sebelum duhur. Iya. Nah, kami itu kadang kalau ke masjid, masjid terdekat rumah ini ya, iya, itu termasuk relatif masjid yang cepat sholatnya, dalam arti iqomahnya. Ya, betul. Jadi meskipun kita adzan sebelum selesai sudah nyampe di masjid, kalau kita sholat sampai 4 rakaat, ya, 2 rakaat gitu ya, paling tidak itu tahiyatul masjid dan qobliyah gitu ya. Nah, itu tidak memungkinkan karena pasti itu imam sudah mulai iqomah gitu loh. Iya. Mulai mau sholatnya gitu. Nah, terus gimana solusinya supaya sholat rawatib tetap terpenuhi dengan 4 rakaat sebelum duhur gitu ya. Tetapi juga bisa makmum di kondisi yang masjid ini gitu loh, Ustaz. Iya. Terima kasih, Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini menarik sekali ya. Tadi disampaikan tentang umroh ya. Betul banget ya. Jadi ada persepsi yang kurang tepat di masyarakat yang seringkali tadi salah satu disebutkan adalah nanti kalau saya sudah punya uang, saya akan berangkat umroh ya. Nanti kalau saya sudah punya uang. Berarti kalau tidak punya uang tidak akan berangkat atau tidak ingin mengupayakan untuk berangkat. Dan ini kita temui di masyarakat banyak betul ya. Jadi teman-teman kalau baca di buku Quran di bagian belakang itu kita ada namanya workshop 99 hari menuju Baitullah. Nah, di workshop itu kami buka betul dasar dalil baik itu di ayat Quran ataupun di hadis pentingnya kita berangkat ke Baitullah baik itu dengan umroh ataupun dengan haji dengan banyak pertimbangan termasuk kisah sejarahnya pun kita jabarkan di situ. Jadi betul-betul kita buka ya, betul-betul kita buka lebar bahwa akan pentingnya kita datang ke Baitullah. Lalu setelah itu nanti kita akan tawarkan kelas ya. Kita akan tawarkan kelas selama 99 hari kita berikhtiar untuk mendapatkan pertolongan dari Allah agar bisa berangkat ke Baitullah dengan umroh ya, karena untuk haji kita tidak bisa melawan kondisi ya, artinya haji itu ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, ada juga kebijakan dari pemerintah Indonesia yang memang harus mengantri cukup lama, artinya ini tidak bisa diganggu gugat. Dan kemudian yang bisa kita tawarkan kepada jamaah adalah untuk bisa berangkat umrohnya. Nah, seperti itu. Nah, dari 99 hari itu ada 10 amalan yang kita berikan. Salah satu amalannya adalah menabung setiap hari. Kenapa? Karena kita ingin kita ingin merespon perintah Allah itu dengan lebih cepat lagi, sehingga nanti Allah pun akan merespon kita dengan jauh lebih cepat lagi. Karena barang siapa yang mendekat kepada Allah itu 1 jengkal, Allah akan mendekat kepada kita 1 hasta. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah 1 hasta, maka
Allah akan mendekat kepada kita satu depa. Dan barang siapa yang mendekat kepada Allah dengan berjalan, maka Allah akan mendekat dengan berjalan cepat. Nah, seperti itu. Nah, termasuk di nabung. Sehingga mindset tadi, kalau kemudian nunggu kita punya uang, maka tidak akan pernah bisa berangkat. Dan alhamdulillah, yang kami lakukan selama ini, teman-teman dari modal nol, dalam waktu 3 bulan, banyak yang sudah bisa berangkat ke Baitullah. Apapun latar belakangnya. Ada yang buruh, ada yang tukang rosok, ada juga yang petani, ada juga yang pedagang, ada juga yang PNS, pengusaha dan sebagainya. Teman-teman semua diikhtiarkan. Nah, menarik tadi ya, terkait dengan bagaimana kemudian kita harus merubah mindset kita. Jadi doanya begini, ya Allah, saya ingin berangkat ke Baitullah dan ini satu langkah saya mendekat kepadamu dengan cara menabung. Nabungnya berapa? Nabungnya setiap hari. Berapa jumlahnya? Berapapun. Dan biarkan Allah yang menggenapkan. Jadi tidak boleh kemudian kita mengucapkan, ya Allah ini saya nabung. Nanti kalau sudah genep 30 juta, saya akan berangkat umroh. Bukan begitu. Bukan begitu. Karena artinya itu kita bilang ke Allah, ya Allah engkau diam saja. Saya nabung nih. Kalau nanti sudah genap 30 juta, saya akan berangkat ke rumahmu. Nah, seperti itu. Nah, maka tidak boleh, kita harus libatkan Allah dalam hal ini. Ya. Kemudian yang kedua tadi terkait dengan pembeli ya. Pembeli pertama gagal, nggak jadi, kemudian Allah ganti dengan pembeli yang kedua. Nah, berarti Allah punya cara bagaimana agar kita itu ketemu dengan yang jauh lebih baik lagi. Bisa jadi tadi ya Pak Agus bahwa orang yang pertama tadi mungkin akan punya banyak masalah di belakangnya. Karena kan tadi apalagi dia menggunakan saudaranya ya, bisa jadi akan muncul banyak masalah di belakangnya. Maka Allah tidak ingin dia jadi beli. Maka kemudian diganti dengan pembeli yang kedua, yang insya Allah ini yang jauh lebih jauh lebih baik untuk diri Pak Agus. Nah, insya Allah seperti itu. Mungkin transaksi pun juga jauh lebih mudah daripada yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga tadi terkait dengan sholat rawatib. Nah, ini ada juga beberapa masjid yang ada di kampung itu tidak punya standarisasi untuk waktu antara adzan dan iqomah ya. Di beberapa masjid besar rata-rata atau standarnya adalah 15 menit dari adzan sampai dengan iqomah. Kenapa? Tujuannya satu, agar menunggu imam. Yang kedua, agar jamaah bisa juga melaksanakan sholat sunnah. Yang ketiga, sambil menunggu juga jamaah. Karena ketika kita paham, kalau di masjid itu ya, ketika kita paham, imam itu tidak boleh digonta-ganti. Ya. Harus ada imam tetap namanya. Ya. Imam tetap itu dan itulah yang harus ditunggu. Kalau imamnya belum datang, kaidahnya ini, kalau imamnya belum datang maka tidak boleh diikomatkan. Rasulullah itu pernah satu ketika Isya itu hampir tengah malam ya. Jadi Isyanya di tengah malam. Jadi kalau di tempat kita mungkin sudah jam 12 malam itu Rasulullah itu baru ke masjid. Ya, ditunggu para sahabat ya, ditunggu terus ya. Meskipun tadi sudah azan di awal ya. Sahabat sudah nunggu lama. Nah, kaidahnya seperti itu, imam itu harus ditunggu. Tetapi kalau kondisi kita saat ini beda dengan kondisi zaman Rasulullah dulu. Kondisi saat ini itu maka ada kesepakatan antara imam dan juga jamaah, yaitu apa? 15 menit dari azan maka harus iqomat. Entah itu imamnya sudah datang atau belum. Artinya sebagai imam pun ya jangan berleha-leha. Jangan sok-sokan jadi imam akhirnya datangnya suka telat. Nah, jangan juga begitu. Maka ada aturan tadi ya, yaitu 15 menit. Lalu bagaimana dengan kondisi di daerah-daerah yang tidak punya standar seperti itu? Yang mungkin bisa jadi baru 2 menit dari azan imamnya sudah ada iqomat. Atau 5 menit dari azan imam sudah ada iqomat. 10 menit imam belum ada, belum diiqomat gitu.
kondisinya kadang beda-beda. Maka kalau kondisi seperti itu, bagaimana agar bisa menjalankan tadi, lakukan dengan semaksimal mungkin. Kalau memang tidak bisa, bisa usul dengan pihak takmir masjid. Ya, disepakati saja misalnya 10 menit dari azan misalnya, itu cukup ya, 10 menit untuk bisa sholat 4 rakaat itu insya Allah cukup. Nah, nanti silakan ya, karena ini kaitannya dengan peraturan masjid Pak Agus ya. Nanti kalau di masjid cuma 5 menit, nah kita nanti sudah bisa terlambat ya, seperti itu sholatnya. Karena sholat jamaah itu jauh lebih diutamakan daripada kita sholat yang sendirian. Insya Allah begitu Pak Agus ya. Baik, terima kasih Tad. Oke, ya. Baik, ada lagi ini insya Allah ada yang sudah buka video, ada Bu Popon. Silakan Bu Popon, mungkin mau yang disampaikan. Yang disampaikan Bu Popon. Dibuka dulu mic-nya, Bu. Atau saya bantu dari sini untuk membuka mic. Baik, saya bantu. Ini namanya Mas. Nah, ini. Saya bantu membuka mic dari sini. Oh, sudah, Bu. Ya. Silakan Bu Popon. Belum masuk suaranya? Atau mau disambung dulu Pak Dwi Anton tadi juga sempat membuka videonya. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Pak Ustadz. Ya, siap. Alhamdulillah sudah masuk hari ke-17 ini ya. Kalau saya pribadi, dampak secara finansial memang belum, tapi saya yakin insya Allah nih saya akan terkabul lah semua harapan dan doa saya. Amin. Yang saya rasakan ini justru di kehidupan di pribadi saya, terus kemudian dan dampak kejiwaan ya selama proses ini. Salah satunya misalkan seperti ini, ketika saya misalkan bepergian dan urusannya belum selesai, mendekati waktu sholat dan itu sudah gelisah. Saya khawatir ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Ini bukan karena ada tugas itu, tapi kayak sudah menjadi jadi kayak nggak mau kehilangan kayak gitu, mau kesempatan itu seperti itu, kalau lebih seperti itu. Terus secara kebatinan meskipun kondisi PR yang sedang diamanahkan Allah ke saya ini cukup bagi saya saat ini cukup cukup besar. Ya cukup besar dan tidak mudah untuk
Tapi alhamdulillah saya bisa ngadepin dengan tenang. Iya, amin. Yang sebelumnya itu kemerungsung, cemas, ya, kayak gitu, kurang lebih segitu. Justru malah dampak inilah yang penting sekali, karena jika menghadapi sesuatu yang besar, kita kemerungsung, bukannya malah selesai, malah mungkin tambah ambiar dan sebagainya. Iya, Ini betul. karunia Allah pertama yang luar biasa menurut saya. Ini karunia yang harus disyukuri. Kalau bagi saya pribadi seperti itu, malah jadi dari sisi saya pribadi kayak mengalami pergeseran. Pergeseran yang dimaksud, iya, pergeseran yang dimaksud seperti ini. Awalnya saya adalah menggebu-gebu ikhtiar ini untuk tujuan duniawi. Iya. Karena tekanan yang saya rasakan, kurang lebih seperti itu. Tapi berjalannya waktu, saya melakukan karena syukur. Betul. Saya bersyukur Allah masih membangunkan saya untuk melakukan ketaatan. Yang sebelumnya itu berat sekali saya lakukan. Bangun tengah malam, kalau nggak ada jadwal bola, saya nggak akan bangun. Kurang lebih seperti itu. Iya. Masya Allah. Justru biasa. Ketika ada pergeseran perasaan seperti itu, saya khawatir kehilangan. Saya berdoanya sudah berubah lagi. Ya Allah, bimbinglah saya selalu untuk selalu dalam ketaatan kepadamu. Iya, betul. Jadi saya sudah berdoanya sudah bukan dunia. Meskipun doa duniawi itu tetap, tapi prioritas utama urutan kan itu prioritas ya kalau ya, berdoa. Betul. Nah, ini saya di situ dulu. Iya, betul, Masya Allah ya. Betul. Jadi, banget. Maka teman-teman itu yang sering kita sampaikan adalah teman-teman tuh fokus saja deketin Allah dulu. Karena kalau orang sudah dekat itu, waduh, nanti apapun tuh dikasih kok sama Allah itu. Terus dalam hal baca Quran, saya boro-boro tadinya 1 bulan itu bisa khatam. Alhamdulillah sekarang saya 1 hari 3 juz. Masya Allah, alhamdulillah. Itu bagi saya karunia sekali. Karena apa? Saya merasakan dulu beratnya seperti apa ketika membaca satu ayat aja. Itu berat, aras-arasan yang pokoknya ya seperti itulah yang saya rasakan. Tapi Allah sekarang memudahkan bahwa saya alhamdulillah 1 hari bisa 3 juz atau kadang lebih. Iya, Insya Allah. Seperti itu. Bahkan misalkan saya lagi ngantri sesuatu, yang saya pikirkan tadinya kan buka HP, scrolling media sosial dan sebagainya. Hati saya langsung, mumpung ini nih kesempatan, saya ambil wudhu, saya baca Quran. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa ini, karena tidak diberikan ke setiap orang ya. Jadi satu ketika saya pernah tuh di Surabaya, ketemu dengan sopir taksi ya, dia bilang, Ustadz, saya kenapa ya nggak bisa tuh baca Quran gitu ya. Sampai kemudian kita bilang begini, Pak, bukan karena kita nggak punya waktu untuk baca Quran, bisa jadi Al-Quran itu sudah nggak mau kita baca. Ini kalau udah ke arah itu, Masya Allah ya. Maka alhamdulillah ketika kita masih diberikan kemudahan untuk baca Quran, artinya Allah masih ridho, Al-Quran masih mau kita baca gitu. Luar biasa. Lanjutkan, Pak. Ya, jadi sekarang saya standarnya juga berubah. Artinya 1 hari minimal harus 3 juz. Masya Allah. Ketika saya terpa malas, yaitu saya rasa manusiawi. Ya, saya kayak melakukan kayak self talk gitu, Pak, ke diri sendiri. Ya. Kamu malas. Karunia Allah kepada kamu itu nggak ada berhentinya loh. Kalau Allah malas ke kamu mau gimana? Itu ngomong saya ke sendiri kayak seperti itu. Iya, betul. Saat itu juga saya langsung bersemangat lagi. Seperti itu. Jadi
pernah di titik yang benar-benar ketika membaca rasa malas itu muncul. Yaitu saya melakukan self talk lah. Ya, Masya Allah. Memarahi diri saya sendiri. Kamu kok ya pagi ini sudah dibangunkan Allah untuk menjalankan ketaatan, masih bisa menghirup udara segar dan sebagainya. Kok masih malas loh? Kalau oksigen sudah mulai bayar dan sebagainya, kamu alasan malas, Allah juga alasan malas, mau gimana? Terus saya malah takut sendiri kalau seperti itu. Nah, itu yang betul. Ya pelecut ya mungkin teman-teman punya ini sendiri lah ya, cara memotivasi. Kebetulan yang saya muncul spontan seperti itu. Ya terus kayak urusan tantangan saya untuk menjalankan konsistensi ini kan saya punya anak balita 3. Saya coba bikin pola-polanya, tapi ternyata memang susah sekali. Bukan susah ya, tidak mudah untuk dijalanin lah gitu. Misalkan saya bikin planning seperti ini, anak ini saya polakan seperti ini, supaya jadwal-jadwal yang saya sudah tetap untuk melakukan ketaatan dan sebagainya itu tidak berubah. Ternyata tidak mudah juga, karena ketika anak satu ini menjadi anaknya yang pertama itu 3 bulan, anak yang kedua 2 tahun, terus yang ketiga 4,5. Jadi punya karakternya beda-beda, terus betul. Masa rewelnya beda-beda. Kurang lebih seperti itu. Nah, tantangan saya seperti itu, tapi alhamdulillah ketika saya butuh artinya butuh melakukan ketaatan, sudah mendesak, ada pertolongan lah. Iya, Insya Allah. Itu juga saya pikir alhamdulillah ya Allah, gitulah. Itu bagi saya juga rezeki yang besar. Betul ya. Karena saya punya alasan sebenarnya untuk tidak meneruskan. Saya kan lagi repot. Kayak gitu. Saya sebenarnya punya alasan untuk itu, tapi tidak. Alhamdulillah saya muncul rasa khawatir, aduh saya ini ketinggalan sholat jamaah di masjid, gimana nih, sementara anak lagi nangis kenceng-kencengnya gitu. Iya, Masya Allah. Betul. Nah, alhamdulillah di saat kegelisahan itu muncul pertolongan Allah, kayak gitu. Ada yang iniin, bantuin dan sebagainya. Jadi saya bisa sholat di masjid. Kurang lebih dari saya itu tadi. Oke, siap, Masya Allah. Ini banyak pelajaran nih, harus dipaksa ya. Semua dirinya nyari sesuatu itu harus dipaksa ternyata ya. Baik, terima kasih Pak Dwi Anton ya, Masya Allah. Sama-sama Ustaz. Ibu Popon, barangkali ada yang mau disampaikan? Oh, tidak nyambung ya. Oke. Baik, yang lain barangkali ada yang mau sharing lagi, insyaallah terkait dengan ikhtiar kita, bisa saling berbagi, memotivasi diri kita dan juga teman-teman yang lain ya. Baik, ada lagi kawan-kawan? Kalau tidak ada, ini saya mau closing statement ya pada malam hari ini, dan nanti kita akan sambung di hari esok dan juga di pekan-pekan berikutnya. Yang malam hari ini belum bisa sharing, barangkali kita akan siapkan sharing juga di pekan berikutnya untuk menyampaikan apa yang didapat dan juga kendala-kendalanya seperti apa. Insya Allah kita akan saling belajar bersama ya. Kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, istiqomah itu memang tidak mudah, tetapi ketika dilakukan dengan sungguh-sungguh maka akan akan ada buahnya, ya, akan ada hasil dari istiqomah yang kita lakukan. Bisa jadi Allah belum mengabulkan hajat kita saat ini karena Allah ingin agar kita terus melakukan kebaikan, Allah ingin terus kita melakukan ibadah kepadanya, ya.
Bisa jadi kita belum dianggap pantas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima apa yang kita inginkan, tetapi yakinlah ya. Kemarin ada cerita seorang kawan kita yang doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala setelah 2 tahun. Jadi kemarin WA saya, chat saya, Ustadz, doa saya sudah di doa 2 tahun yang lalu sekarang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi masanya 2 tahun kawan-kawan. Kalau Bapak Ibu kawan-kawan masih mungkin 1 bulan 2 bulan, ini belum lama ya. Ada yang 2 tahun baru diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi selama 2 tahun itu terus melakukan kebaikan, terus melakukan ibadah dan tanpa henti untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saya ingin cerita, ada di Amerika ketika itu ada pawang hujan yang sangat berhasil. Setiap dia melakukan tarian untuk memanggil hujan, itu selalu hadir, selalu datang, ada hujannya. Nah, di kota yang lain ada juga pawang hujan yang dia selalu gagal atau sering gagal gitu ya. Untuk memanggil hujan itu sering gagal. Sampai kemudian dia datanglah menemui tadi pawang hujan yang pertama. Ditanya, apa sih tipsnya dia? Apa sih tipsnya kok bisa? Kamu pakai rumus apa? Kok kamu selalu berhasil, ya bilang begitu. Setiap memanggil hujan kamu berhasil. Nah, dia cuma menyampaikan bahwa saya sama dengan kamu. Jadi rumusnya sama. Yaitu apa? Nari. Kamu nari, saya juga nari. Kamu doa, saya juga doa. Hanya bedanya, saya tidak akan berhenti menari, saya tidak akan pernah berhenti berdoa sebelum hujan itu turun. Nah, di sini kawan-kawan ya. Yang satu mungkin barangkali baru sekali 2 kali dia sudah selesai ya. Tapi yang satu tadi dia selalu berdoa, selalu menari dan tidak akan berhenti sampai hujan itu turun. Maka dia selalu berhasil. Seperti itu. Termasuk kita juga kawan-kawan dalam berikhtiar, jangan pernah bosan, jangan pernah lelah. Insya Allah lelah kita ketika diniatkan karena Allah menjadi lillah dan insya Allah akan berbuah pahala. Dan itu manis ketika di dunia dan juga ketika di akhirat. Baik, kawan-kawan, Bapak Ibu, malam hari ini kita tutup dengan doa kafarah majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi saya cukupkan sekian, sampai ketemu nanti di challenge-challenge berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.